Kita akan membahas ya terkait dengan platform as a service ya. Ini saya share screen dulu. Desktop. Oke, sudah bisa dilihat screen saya? Baik. Nah, ini yang akan kita diskusikan yaitu tentang platform as a service. Sebenarnya nanti tidak terlalu banyak ya materinya terkait dengan platform as a service. Eh, Nanti mungkin kita yang banyak menyita waktu yaitu ketika kita nanti nyoba untuk platform as a service ini di Oracle-nya. Nah, nanti ini yang akan kita bahas yaitu tentang sebenarnya apa sih PaaS itu atau platform as a service. Kemudian terkait dengan seberapa penting ketika kita menggunakan platform as a service, layanan apa saja yang ditawarkan oleh Oracle tentunya sebagai penyedianya dan manfaatnya apa kira-kira nanti ketika kita menggunakan platform as a service ini. Oke. Kemudian untuk apa capaian yang diharapkan ketika kita menyelesaikan pertemuan kelima ini, yang pertama yaitu kita tahu bahwa layanan-layanan yang ditawarkan oleh Oracle Cloud Infrastructure atau OC ya, OC. Dan kita juga dapat memanfaatkan layanan yang ada di sana tentunya. Nanti ketika ada kasus khusus atau hal-hal yang sekiranya bisa memanfaatkan platform as a service, nah itu seperti apa? Nah, nah kita tahu ya bahwa sebelum menggunakan platform as a service, tentunya kita harus harus tahu dulu yang mode konvensional gitu ya. Contohnya misalkan yang paling sederhana, yang paling gampang ketika kita ini ya, ketika kita eh, memanfaatkan sebuah penyimpanan database gitu ya. Biasanya kalau database kita menggunakan apa rekan-rekan yang sering digunakan, yang familiar? Iya, itu MySQL adalah ini ya database juta umat gitu ya. Kebanyakan menggunakan itu MySQL. Nah, caranya gimana? Ya secara konvensional sebenarnya MySQL juga ada dua ya. Ada yang dia community, kemudian ada yang dia enterprise gitu ya. Ya tentunya kalau yang community ya terkait dengan support ya, beberapa support, kemudian fitur-fitur yang disediakan juga tidak full sama seperti enterprise. Kalau enterprise full support. Jika ada kendala, nanti kita bisa bisa request ya, bisa meminta bantuan dari penyedianya. Nah, caranya gimana ya? Kalau MySQL gampangnya kita download gitu ya. Kita download di repository. Kalau misalkan server ya berarti tergantung nanti OS-nya apa gitu ya. Kalau misalkan menggunakan keluarganya Unix berarti ya apt-get install MySQL
bla 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 gitu ya. Kalau Windows ya tinggal download ininya installernya kemudian diinstal. Nah, setelah itu tidak selesai di situ ya. Tetapi kita harus melakukan konfigurasi gitu. Pertama sudah menginstal, kemudian lakukan konfigurasi ya eh, ya harus membuat database-nya, kemudian kita declare siapa saja yang bisa mengakses, siapa saja role-role user yang bisa meng-create database, user-user yang hanya bisa baca, bisa tulis, seperti itu. Kan normalnya seperti itu ketika kita membuat sebuah database. Nah, eh, hal seperti itu masih kita lakukan secara konvensional. Tadi misalkan ketika install ya apt-get install bla 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 itu kita harus hand on ngetik di dalam servernya ya di command line-nya, terminalnya, seperti Windows juga seperti itu. Kemudian nah masalah akan timbul ketika nanti ini apa terkait dengan customisasi itu. Contohnya misalkan kalau di database di MySQL itu kan ini ya apa kita eh, bisa membuat database itu maksimal connection-nya berapa kayak gitu. Kemudian kita bisa membuat sekali ngirim itu dia bisa buffernya berapa, paketnya yang dikirimkan ke MySQL itu di MySQL bisa seperti itu. Sebenarnya semua database mungkin bisa ya, tapi kita contohnya MySQL. Nah, hal-hal seperti itu karena dia konsepnya masih konvensional, ya kita langsung hand on di dalam database-nya gitu. Kita masih bersentuhan dengan database-nya. Nah, sedangkan ya namanya juga manusia ya, kadang apa? Kadang kadang teledor gitulah ibaratnya. Teledornya apa? Oh, ternyata apa? Ketika nanti melakukan customisasi salah konfigurasi gitu, misalkan bisa seperti itu. Nah, dengan adanya sebuah layanan dinamakan platform ini, namanya platform ini, nanti kita benar-benar dimudahkan ya, dimudahkan tanpa perlu hand on, tanpa perlu konfigurasi yang riskan, yang beresiko tadi ketika ada keteledoran dan segala macamnya. Nah, itu nanti akan dimudahkan dengan adanya platform ini. Gitu. Nah, sebenarnya platform ini adalah apa? Ya sebuah ya terkait dengan perkembangan teknologi informasi ya di sini untuk mengelola aplikasi yang modern ya di zaman sekarang. Ya tentunya ini nanti di cloud, ya, di cloud. Berarti ada sebuah ada sebuah penyedia ada sebuah penyedia ini ada penyedia, kemudian kita nanti melakukan sewa di dalamnya, sewa ke mereka menyewakan platformnya. Nanti untuk platformnya terserah, ada banyak tujuannya, yang penting di sini nanti kita akan mengelola aplikasi kita gitu. Jadi kita nitip gitu ya, nitip aplikasi kita. Ini saya punya aplikasi, saya mau nitip, nanti saya konfigurasi sendiri gitu. Konfigurasi juga, tapi konfigurasi dalam hal ini beda ya konfigurasi dengan yang mode konvensional. Nah jadi
kita ke penyedia nyewa, kemudian nanti kita diberikan ini ya jasanya ya, jasa dalam hal ini untuk pengelolaan dan membangun aplikasi kita. Nah, kalau textbooknya di sini platform as a service adalah sebuah platform pengembangan dan penerapan aplikasi yang terstandarisasi. Kenapa terstandarisasi? Ya jelas kita ini nanti ya sudah ngikut penyedia ya. Ketika nginstal sesuatu, masang masang layanan sesuatu, ya kita ngikut. Jadi standar nanti antara antara misalkan di sini ada Dito, ada Brian gitu ya. Nanti langkahnya ya sama. Makanya tidak jauh beda karena ya sudah standar, sudah ikut SOP yang di penyedia. Kalau install aplikasi ya seperti ini. Install misalkan platform, install platform tertentu nanti ya sama, seperti standarnya sama. Kalau yang konvensional ya tidak gitu. Dia lebih apa ya, lebih customize ya. Lebih customize tapi ya beresiko juga gitu. Kalau misalkan ada user yang dia sudah familiar, dia sudah banyak pengalamannya untuk melakukan improvisasi, ya tentunya dia bisa ya bisa bisa optimal konfigurasi. Tapi kalau yang user biasa gitu ya, wah ini baru masih 9 menit lagi, nggak apa-apa nanti join lagi di sini. Kalau yang user biasa ya tentunya nanti akan beda gitu. Makanya dengan adanya platform as a service ini nanti untuk pengembangan penerapan nanti akan terstandarisasi gitu. Kemudian dapat dibagikan atau di share seperti apa ya tadi ya. Ada seorang user, kemudian nanti dia disediakan layanannya. Nanti ada user lagi, ya nanti dia menyediakan lagi layanannya. Gitu. Nah, kemudian selain dapat dibagikan, dia juga dapat di scalable ya. Dia itu elastis ya, kayak karet misalkan. Dia itu bisa dimampatkan, bisa dilebarkan, elastis seperti itu. Asumsinya seperti ini, eh, misalkan ini ada kita misalkan nyewa layanan platform X ya, X, layanan platform X. Kemudian ini di dalamnya ada aplikasi, di dalamnya ini ada aplikasi, ada aplikasi. Nah, ketika ada se ada ada 1.000 user, ada 1.000 user yang akses ini, ada yang akses ini, oke masih nggak masalah, dia masih bisa tertangani, bisa terhandle. Kemudian ternyata berkembang nih usernya, tidak hanya 1.000 gitu. Misalkan 10.000 user itu ya. 10.000 user. Nah, sekarang masalah ini ketika dia 10.000 user, ternyata aplikasi X-nya ini sudah ibaratnya ya udah maksimal diakses lambat, proses penyimpanannya sudah tidak cepat, ketika baca link tertentu dia lama karena harus query data yang banyak dan segala macamnya gitu. Nah, jika ada kasus seperti ini yang konvensional bermasalah, ketika kita akan oh ini mungkin asumsinya ya, mungkin ini resource-nya perlu ditambah nih gitu. Di upgrade resource-nya misalkan ditambah RAM-nya atau misalkan di optimize lagi penyimpanannya misalkan seperti itu. Wah, itu masalah itu. Itu harus di down kan dulu, kemudian ini ya, kemudian dikonfigurasi. Ya kalau seperti ini website yang lagi peak-peaknya kok
down gitu ya, nanti user bisa pergi semua gitu. Nah, langkahnya gimana? Ya dilakukan scalable ini. Scalable itu maksudnya tadi ya, elastis tadi ya, scalable berarti bisa dimampatkan, bisa dinaikkan. Oh, ketika usernya banyak, nanti tambah instan lagi misalkan. Atau di-upgrade resource-nya gitu ya. Kalau dia di skill secara vertikal, di skill vertikal berarti nanti resource yang ada di dalamnya di-upgrade, RAM-nya ditambah, prosesornya dinaikkan, kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalkan dia apa skillnya secara horizontal, berarti nanti instansinya ditambah. Instansinya ditambah, misalkan yang pertama satu menjadi 3, 4, gitu-gitu. Dengan parameter tadi, ketika loadnya sudah tinggi, prosesornya sudah sekian persen, nanti dia akan buat instan baru. Nah, dengan menggunakan platform itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, semua ini nanti dikemas dalam sebuah layanan. Nah, itu platform as a service ya. Gimana ya kita memang sekarang yang yang fokus malah gimana caranya mengembangkan bisnis yang akan kita atau yang sedang kita jalani. Itu fokusnya malah di situ, tidak tidak mikir dengan nanti ini aplikasinya gimana dan segala macamnya, itu nanti sudah ada yang menyediakan. Sama ininya juga ya, modalnya juga gitu. Nah, di sini biasanya untuk platformnya ini ya database dan middleware-nya juga. Middleware ini ya eh, ya sebuah layanan-layanan atau sebuah komponen yang menjembatani. Dia middleware kan yang di bagian tengahnya ya. Misalkan ada sebuah aplikasi gitu, aplikasi, kemudian nanti ada database gitu. Nah, biasanya nanti ada lagi di sini yang menghubungkan ke mereka. Jadi bisa dikatakan middleware. Bisa itu API atau yang lain. Yang penting dia menjembatani antara aplikasi ini kemudian dengan database. Contohnya misalkan seperti ini. Jadi dia langsung tidak direct ke database, tapi nanti ada perantara dulu. Itu buat filter dan segala macamnya ya. Atau bisa berupa hardware juga bisa di sini middleware. Kan ini perangkat perangkat yang di bagian tengah ya. Kemudian serta kemampuan pengembangan tadi dia bisa bisa dikembangkan. Baik itu dari manajemennya, keamanan dan integrasinya. Yang keseluruhannya disampaikan sebagai sebuah. Nah, tadi ya, pokoknya dalam database ini nanti dibungkus dalam sebuah layanan di dalamnya. Gitu. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau disampaikan atau ada pertanyaan? Raka, ada yang ditanyakan nggak Raka? Halo Raka, ada yang ditanyakan nggak? Oke, lanjut ya. Baik. Nah, sebenarnya ini kita nanti join lagi sini ya. Ini 2 menit lagi join, gak apa-apa. Eh,
seberapa penting sih ketika kita menggunakan platform as a service ini, kira-kira urgensinya seperti apa ya? Nah, karena tadi dia platform as a service ini adalah ya pendekatan evolusioner ya. Kalau sebelumnya kita konvensional, kita harus setting manual, kita harus mikir ekstra untuk masang aplikasi, untuk membangun sebuah bisnis gitu ya. Nah, nah di sini tentunya akan ada ini ya, akan ada beberapa pertimbangan-pertimbangan ketika kita nanti membangun sebuah aplikasi itu. Yang pertama yaitu di sini penyedia kapasitas yang cepat ya. Artinya ini hampir hampir apa ya? Ketika kita membangun sebuah akan melakukan hosting aplikasi secara konvensional, ya kita harus menyediakan server untuk menanam ya, untuk hosting aplikasi secara konvensional. Ya kita harus menyiapkan servernya, kemudian harus menginstal kebutuhannya. Kalau web berarti kalau misalkan menggunakan HTTP bisa menggunakan Nginx atau Tomcat atau apa dan segala macamnya itu ya. Nah itu seperti itu, oke. Layanan service, kemudian selanjutnya yaitu tentang layanan yang ditawarkan. Jadi kita seorang developer tidak perlu membangun dari nol, tapi di platform as a service sudah disediakan, sudah diberikan beberapa layanan. Contohnya ada kecerdasan buatan. Kalau di AWS itu ada namanya SageMaker yang dia digunakan untuk aktivitas ini ya. Contohnya untuk melakukan object detection gitu ya, untuk pembacaan karakter gitu. Itu kan aktivitas-aktivitas yang membutuhkan resource yang sangat besar ketika untuk melakukan klasifikasi, clustering dan segala macamnya. Nah, kemudian ada chatbot ya. Di sana juga ada di platform itu chatbot ya. Kita chatbot tahu bahwa di sini ini akan sangat banyak membantu aktivitas-aktivitas rutin kita. Ada yang bisa memberikan contoh eh, layanan apa yang bisa menerapkan chatbot gitu? Kira-kira e-commerce yang bagian apa? Ya, ya itu contohnya ya itu ya e-commerce juga juga sudah banyak, artinya hal-hal yang dia sifatnya umum dan dia daily gitu ya, yang nanti digunakan untuk memberikan layanan ke customer. Contohnya tadi ada ya di ini di e-commerce ada juga, atau biasanya di perbankan juga ada ya. Perbankan. Kalau misalkan dia sifatnya pertanyaannya masih umum, nanti dia yang handle pertama chatbot gitu ya, chatbot. Nah kemudian nanti setelah dia pertanyaan spesifik gitu ya, ada eh, tidak ada pengetahuan di chatbot, biasanya nanti dia akan diteruskan oleh human, benar-benar manusia. Kalau udah spesifik, sudah kasus tertentu, kasus tertentu ya, nanti dia sudah tidak chatbot lagi. Dia nanti sudah manusia. Nah ini layan-layan seperti ini pun sudah disediakan. Bahkan ini ya kita juga bisa bangun sih banyak 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 platform yang bisa kita
bangun menggunakan chatbot ini. Gitu ya, chatbotnya kalau misalkan nanti digabungkan dengan kecerdasan buatan, ini tentunya nanti akan jauh lebih bagus lagi gitu. Karena ya tidak mudah membangun chatbot ya, karena dia sifatnya untuk chat, message atau teks. Nah, yang mana teks ini kan setiap apa namanya, setiap user, setiap pengguna ketika menggunakan chatbot kan yang dia ketik selalu beda-beda gitu ya. Kadang ada yang typo, kadang ada yang bahasanya beda. Itu masalah itu kalau di chatbot. Dan itu butuh butuh dilakukan pembelajaran chatbotnya biar dia bisa mengenali ketika saya mengatakan apa, kemudian atau mengatakan opo atau what gitu, harus diterjemahkan sama, maksudnya sama. Nah, itu juga masalah. Nah, itu chatbot. Kemudian ada blockchain. Ada blockchain ini terkait dengan ini ya, keamanan data. Keamanan data konsepnya adalah apa, untuk datanya itu nanti akan disebar, ada beberapa titik yang dia tidak hanya ada di satu titik ini aja, nanti dia juga disebar ke titik-titik yang lain. Blockchain, maka dia chain itu kan rantai ya. Itu kemudian ada Internet of Things. Nah, ini yang juga sangat berkembang sekali di, apalagi sekarang ya, sudah industri 4, revolusi industri 4.0, yang mana ya semua aktivitas-aktivitasnya ini nanti kalau bisa sudah bisa dilakukan oleh perangkat, dan perangkatnya bisa berhubungan satu sama lain. Itu. Selain itu, apa, hasil dari informasi dari perangkat-perangkat itu, dari komponen-komponen itu nanti akan dilempar lagi ke internet dan akan diolah. Itu sehingga apa, aktivitas-aktivitas atau bahkan pabrik-pabrik kelak, industri itu ya nanti manusia akan jauh lebih sedikit ya, dan manajerial itu mungkin nanti cukup dari rumah dia bisa memantau aktivitas bisnisnya yang ada di kantornya gitu. Ini dengan adanya Internet of Things. Nah, tetapi nanti seiring apa, seiring perkembangan zaman, nanti bukan Internet of Things lagi, tapi ada apa, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak ini setelah Internet of Things? Internet of, ini baru things ya, things itu sesuatu ya, yang sesuatu yang apa, thingsnya itu banyak di sini thingsnya. Tapi dalam hal ini ya perangkat-perangkat yang bisa berkomunikasi satu sama lain, itu thingsnya itu menggunakan media internet. Nah, kalau untuk, nah sekarang kan untuk 4.0 ya. Nanti kalau misalkan apa, 5.0, bukan Internet of Things lagi, tapi Internet of Everything. Nah, itu jadi apa-apa ya, ya internet. Nah, itu terkait dengan layanan-layanan yang ditawarkan oleh platform as a service. Nah, atau ada yang ditanyakan sampai sini? Atau sudah ada ini mungkin ide mau buat tugas akhir gitu, boleh di- disampaikan dengan adanya cloud ini ya gitu, yang dikaitkan dengan cloud gitu. Ya, nah kemudian untuk manfaat platform as a service-nya ya, di sini untuk
eh, manfaatnya, sebenarnya ada 3 prinsip di sini yang menjadi alasan atau eh, yang yang bisa dijustifikasi terkait dengan manfaat dari platform as a service. Yang pertama itu terkait dengan efisiensi ya. Ya jelas sekali ketika kita memanfaatkan ini tentunya nanti kita itu bisa fokus ke bisnis kita bisa fokus ke logika yang ada di dalam aplikasinya seperti apa, tidak terpecah fokusnya untuk menyiapkan infrastrukturnya, untuk menyiapkan software yang harus diinstal apa, konfigurasi security-nya dan segala macamnya itu nanti sudah disediakan oleh platform. Ya karena itu ya walaupun hal-hal remeh, bukan remeh ya, hal-hal yang bisa dilakukan tapi ya itu dilakukan terus ya. Ketika kita deploy ya harus install deploy aplikasi web ya kita harus harus masang misalkan Apache-nya, kemudian Nginx-nya, Tomcat-nya dan segala macamnya. Kalau database ya kita harus nginstal database, restore database, kemudian create user dan segala macamnya. Nah, ini kan dia aktivitas ini kan yang kerap dilakukan. Nah, nanti ketika adanya platform as a service ini nggak dilakukan. Bukannya nggak dilakukan, dilakukan tapi dengan cara yang dipermudah. Itu terkait efisiensi. Artinya ya sudah nanti tentunya ini akan sangat memangkas waktunya ya yang dan waktunya ini nanti bisa dialokasikan ke yang lain yang lebih urgent, yang lebih penting gitu. Nah, itu kemudian selanjutnya terkait dengan inovasi bisnis. Nah, ya di sini eh, karena karena tadi sudah efisien, tentunya nanti akan ada banyak waktu, akan banyak pemikiran tenaga yang terfokus ke inovasi bisnisnya. Oke, di sana misalkan di sana sudah ada beberapa dukungan ya, beberapa dukungan. Ya, Dito masih resen. Oke. Nah, jadi seharusnya ya normalnya ketika kita sudah memanfaatkan platform as a service, nah tentunya ini akan lebih efisien dan kita bisa lebih fokus ke inovasi bisnis kita. Itu ya. Di sini inovasinya banyak, misalkan eh, apa kita nanti untuk customer service-nya, untuk layanan ke konsumen nanti apa tidak perlu menggunakan, sorry maksudnya operator itu nanti tidak sepenuhnya memberikan pelayanan tapi di depan nanti dilayani oleh bot gitu ya, dilayani oleh bot. Kemudian setelah ada kasus yang spesifik nanti bisa pindah ke human. Contohnya seperti itu. Kemudian sekarang tahu ya bahwa masalah keamanan ini menjadi problem di Indonesia ya. Kita tahu peristiwa-peristiwa ke belakang banyak sekali data-data yang diperlihatkan, dipertontonkan ya. Ada data-data dari BPJS, ada data-data dari Peduli Lindung dan segala macamnya. Nah, itu karena ya tadi ya mungkin dia belum ada inovasi bisnis, belum sempat memikirkan hal-hal sampai sana gitu ya, Pak. Nah, nyatanya itu terjadi gitu ya. Nah, itu mungkin dengan adanya penggunaan platform as a service ini keamanannya nanti jauh lebih meningkat, jauh lebih aman dari sebelumnya. Nah, selain itu nanti juga bisa memanfaatkan atau inovasi yang lebih cepat yaitu ada kontainer, kemudian ada API. Nah, kontainer ini tujuannya yaitu untuk ini ya, eh, continue integration, kemudian continue distribution. Artinya dari dia proses apa
integrasinya dari aplikasi satu ke aplikasi yang lain sampai dengan distribution. Distribution itu maksudnya ketika kita akan deploy ke server, ketika kita akan deploy ke ya server ya di platform tertentu juga boleh. Nah, dengan adanya nanti kontainer ini dia akan jauh lebih cepat. Kenapa cepat? Ya ini nanti yang melakukan bukan manusia lagi. Tapi kita cukup konfigurasi sedikit, nanti dia sudah sudah otomatis dia akan dijalankan. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan khusus membahas tentang kontainer ini. Kontainer ini sekarang sudah banyak sekali dilakukan oleh industri. Ya tentunya dengan pengetahuan kontainer ini mahasiswa nanti atau rekan-rekan ya bisa pembeda ya, bisa apa ya benar-benar bermanfaat gitu nanti ketika lulus dengan kontainer ini. Contohnya ya menggunakan Docker ya, menggunakan Docker semua konfigurasi cukup satu konfigurasi kemudian nanti bisa dengan mudah di deploy di server manapun, platform apapun. Dan data discovery. Nah, ini untuk melakukan analitik, untuk melakukan analisa, untuk melakukan peramalan data-data yang sudah kita punya sehingga nanti bisa memprediksi hal-hal atau case-case untuk kasus yang akan datang, untuk menentukan langkah selanjutnya seperti apa di perusahaan, biasanya seperti itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan masalah ya ini yang krusial ya, yang krusial yaitu untuk pengurangan resiko ini ya. Nah, terkait keamanan ya kita tahu ya beberapa kasus di sebelumnya banyak sekali data-data yang apa yang yang seharusnya itu tidak di-share, yang seharusnya itu tidak bisa dikonsumsi publik tetapi bisa di dipertontonkan gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ya tentunya karena apa ya di tempat kita gitu ya ini untuk kepedulian terhadap keamanan ini masih belum terlalu tinggi ya, belum terlalu dikedepankan. Tetapi biasanya sih prinsipnya ya sudah, yang penting sudah fungsi, kemudian untuk keamanannya nanti bisa nyusul gitu ya. Nyusulnya sampai kapan? Ya nggak tahu nyusulnya sampai kapan. Baru mau baru mau enhance atau baru mau meningkatkan keamanan nanti sudah ada lagi yang baru gitu. Yang baru maksudnya ngerjakan yang lain. Jadi keamanannya nanti ya nggak sempat tersentuh gitu. Nah, kemudian ya karena tadi ya berarti di sini dengan adanya PAS ini nanti ya yang melakukan secure ini siapa yang melakukan pengamanan ya nanti dilakukan oleh platform as a service gitu ya. Kita untuk keamanan nanti diserahkan ke platform as a service. Dan ini kan resiko-resiko ada banyak ya. Tadi misalkan keamanannya, kemudian downtime-nya. Downtime itu maksudnya ketika misalkan mati listrik atau server kita entah kenapa down gitu ya, kernel panik atau apapun itu, atau stack overflow, memorinya penuh. Nah, hal-hal seperti itu yang nanti akan dikurangi ya resiko-resiko seperti itu oleh platform as a service. Oke. Nah, ini ada untuk ini ya, untuk manfaatnya, masih manfaatnya yaitu terkait efisiensi tadi. Nah, efisiensi yang pertama itu terkait dengan nah ini di sini adalah orang-orang atau bagian-bagian atau divisi atau jabatan yang biasanya mereka itu menangani sistem kita. Misalkan seorang database administrator gitu ya.
Dia ya jelas kalau dari namanya juga database, berarti kan dia yang ngurusi database ya. Tadi dari dia konfigurasi databasenya, kemudian dia nge-grant usernya sebagai user ini bisa ngapain aja sesuai dengan rule-nya, kemudian dia memastikan aplikasinya databasenya itu bisa running normal 24 jam. Nah, itu dilakukan oleh DBI ya, database administrator. Kemudian ada administrator sistem ya, dan DevOps itu ya dia yang install lah ibaratnya. Tapi tidak hanya itu ya. DevOps berarti ya secara gampang tadi dia yang bagian operasional aplikasi atau security operasional ya, itu yang di hal-hal security. Nah, hal-hal ini nanti ketika menggunakan PaaS ini nanti dia pekerjaan mereka berkurang itu sehingga akan efisien. Nah, dengan berkurang ya tentunya nanti akan meningkatkan produktivitas administrator TI ini. Dia bisa fokus ke yang lain. Tadi kalau skalabilitas yang lebih cepat tadi ketika kita bisa mengatur kapan aplikasi kita pas lagi low, kapan lagi normal, lagi high, itu nanti kita bisa konfigurasi itu. Yang dikonfigurasi adalah ininya ya, dalam hal ini resource-nya maksudnya kalau aplikasi di jalan di server gitu ya, berarti servernya nanti bisa bisa scale, eh, bisa di elastis tadi. Nah, kemudian untuk kecepatan dan kualitas tadi ya, kecepatannya karena tadi beberapa hal sudah menggunakan otomatisasi gitu, menggunakan Docker dan segala macam, nanti jauh lebih cepat. Nah, menurunkan biaya TI. Kenapa bisa seperti itu? Tadi bahwa ketika kita membangun sebuah infrastruktur platform, kita harus, kalau yang konvensional kita harus memikirkan ya nanti aplikasi kita usernya berapa dan segala macamnya. Kita itu investasi di awal besar gitu ya. Gitu. Nah, tetapi investasinya ini ya tidak sepenuhnya seperti itu terus, tidak sepenuhnya digunakan terus. Karena kalau menggunakan PaaS ini dia akan menyewa, akan membayar sesuai dengan kebutuhan, sesuai apa yang kita gunakan. Sehingga tentunya nanti akan menurunkan biaya TI. Kemudian ada mengaktifkan penyediaan layanan mandiri tadi, terkait ada chatbot tadi yang itu bisa membantu dalam bisnis kita. Nah, selain di platform as a service, dia itu biasanya satu paket dengan infrastruktur as a service. Jadi nanti tidak platform as a service sendiri, tapi biasanya ada yang satu paket. Ini tadi ada penyediaan API ya. API maksudnya kita itu bisa biasanya platform as a service dia juga menyediakan API. Gimana caranya mengakses atau memonitoring instan kita. Nah, ini biasanya disediakan API-nya. Oke, untuk otomatisasi tadi siklus operasional gitu-gitu, kemudian penggunaan dashboard. Nah, ini otomatis nanti di ini standar ya. Kalau misalkan kita di Oracle juga ada dashboardnya. Kita tahu bisa monitoring status instan kita seperti apa, kemudian dia sudah berapa lama berjalan, gitu. Itu sudah ada dashboardnya. Nah, ini mengurangi jumlah pemasok ya. Kita tahu ya di sini karena ketika kita nanti request hardware tertentu gitu dengan spesifikasi tertentu, nanti biasanya sih kita harus request ke supplier gitu atau yang menyediakan eh, teknologi yang kita request, yang kita butuhkan. Nah, itu terkait dengan efisiensinya. Kemudian untuk dari sisi inovasi bisnisnya, oke, ketika kita nanti dari sisi inovasi bisnis, pertama meningkatkan pendapatan. Jelas ya bahwa nanti ketika kita sudah
aplikasi kita sudah standar proses developmentnya, kemudian apa aplikasi kita tidak tidak sering downtime, gampang diakses itu. Nah ini tentunya nanti akan masih akan banyak user yang tetap ya tetap mengakses aplikasi menggunakan aplikasi kita. Nah ini tadi kalau meningkatkan layanan kepada pelanggan jelas ya tadi misalkan kita memanfaatkan chatbot tadi atau yang lainnya sehingga apa semua itu bertujuan untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan. Produktivitas jelas bahwa eh, kita sudah tidak perlu memikirkan hal-hal keseharian tadi, tapi nanti bisa memikirkan yang lain ya tentunya nanti akan meningkatkan produktivitas. Nah, kemudian oke, selanjutnya kita bisa fokus ke bisnis kita ya. Tidak perlu apa hal-hal tadi hampir mirip sih ini produktivitas sama fokus. Kita sudah benar-benar fokus ke bisnis, kita fokus ke produk apa yang akan kita kembangkan, perkembangannya nanti seperti apa. Nah, ini nanti yang seharusnya menjadi fokus dari ketika kita menjalankan bisnis. Nah, ini menyediakan lingkungan pengkodean. Di sini karena tadi sudah standar ya, seharusnya ini nanti akan jauh lebih mudah ketika digunakan oleh end user atau pengguna akhir. Oke, ini aplikasinya nanti akan jauh lebih cepat, akan mudah. Kemudian yang ini ya, ini teknologi-teknologi yang di dalamnya tadi ada kecerdasan buatan, ada NLP atau Natural Language Processing, ada IT, blockchain dan analitik itu untuk manfaat PAS-nya dari inovasi bisnis. Nah, ini beberapa resiko ya, beberapa resiko yang bisa dikurangi dari sisi ancaman, ada di sisi ancaman karena kita tahu ya kalau misalkan ancaman ini nanti ya tergantung dari kemahiran security ops-nya tadi ya. Nah, kan kan karena tidak ada apa ya petunjuk baku ya terkait keamanan ini. Tadi kalau misalkan di kantornya ada seseorang yang dia pengalamannya banyak ya mungkin nanti keamanannya jauh lebih tinggi. Tapi sebaliknya kalau di perusahaannya tidak ada resource yang memadai terkait keamanan, ya tentunya nanti akan ada celah. Nah, dengan adanya PAS ini nanti dia akan standar terkait dengan keamanannya kalau nanti disediakan oleh PAS. Nah, dia menyediakan ketersediaan yang tinggi atau high availability. Tadi, misalkan eh, ketika aplikasi kita, nah biasanya dalam satu instant, dalam satu platform, ini nanti dia tersedia di beberapa region ya. Oh misalkan ini di Asia gitu ya, Singapura misalkan. Nah ternyata Singapura ini terjadi bencana alam gitu ya. Nah biasanya PAS ini dia punya cadangan ada di mana itu ya. Nah dia akan secara cepat bisa apa bisa terhandle gitu ya untuk migrasi ke zona availability yang lain. Nah ini kemudian ada minimal downtime dan kehilangan data tadi ya karena nggak mungkin hanya ada satu instance atau region yang ada di sini pasti nanti akan ada backup yang lain. Bayangkan kalau konvensional data centernya di sini kebakaran, wah kita susah nanti discovery-nya nanti gimana gitu. Oke, pemulihan yang cepat ini tadi ketika ada yang anjlok satu gitu nanti up-nya lagi akan cepat. Nah, ini untuk kita tahu ya di platform-platform tertentu gitu tentunya nanti butuh beberapa update atau patch. Nah, sehingga untuk automatic patch ini nanti sudah dihandle sama PAS dengan harapan jauh lebih cepat dan terautomatisasi. Oke, berdata pekerjaan model akses sumber daya zero trust berarti di sini hmm, untuk melakukan akses ke sumber daya ini tidak
mudah dilakukan ya. Tidak tidak sembarangan percaya begitu saja gitu ya. Jadi ada beberapa authentication atau levelnya ketika akan mengakses resource yang ada di PAS kita. Nah jelas yang di sana juga datanya itu terencryption agar tidak mudah dibaca ketika data kita jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Oke, ini sudah di manajemen keamanannya tadi ya sudah disatukan dengan identitas. Nah ini tadi bahwa tidak hanya dalam ini ya dalam satu region ya, tapi nanti server kita atau aplikasi kita itu nanti bisa dipecah ke beberapa region sehingga ketika nanti ada satu region yang kecelakaan atau apapun itu sehingga mengakibatkan down nanti akan bisa cepat bangkit gitu ya, up kembali. Untuk ininya, untuk service aduh saya lupa ini akronim dari apa? Oh, service level agreement ya. Service level agreement artinya layanan-layanan ini tinggi ya. Misalkan layanannya dijamin 24 jam 99,99% ya. Server itu akan up terus itu. Misalkan contohnya seperti itu. Service level agreement berarti dia benar-benar menjamin apa yang kita sewa itu ya hampir 100% gitu ya. Itu ininya contohnya. Oke, ini referensinya terkait dengan PAS. Kebanyakan ini memang dari Oracle karena kita menggunakan layanan itu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Terkait dengan platform as a service.